سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga pagi ini kita dapat menjaga istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahmi. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menemukan materi 9 kunci kebaikan sekaligus sebagai penutup keburukan. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan 4 kunci, dan sekarang kita akan mengkaji kunci yang kelima, yaitu akhlak. Berdasarkan petunjuk Allah bahwa di dalam pribadi Rasulullah itu terdapat ajaran akhlak, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita. Maka yang mengikuti akhlaknya Rasul akan dijamin menjadi orang yang baik, dijamin menjadi orang yang terhindar dari berbagai macam kesalahan, kesesatan, dan keterpurukan. Mengapa? Karena akhlak Rasulullah itu akhlak yang recommended, yakni yang merekomendasi akhlaknya Rasul itu Allah. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah sudah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini rekomendasi dari Allah. Maka sesungguhnya keagungan budi pekerti Rasulullah itu bukan karena diagungkan oleh manusia, tetapi karena lebih dulu diagungkan oleh Allah. Sehingga akhlak Rasulullah itu diakui oleh semua kalangan. Ketika Abu Jahal 3 malam berturut-turut mengintai rumah Nabi awal-awal wahyu turun, Abu Jahal itu merasa kecanduan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilanturkan oleh Rasulullah. Kecanduan. Bersamaan dengan itu ternyata Abu Sufyan dan beberapa orang itu juga mendengar mengintai rumah Rasul 3 hari 3 malam berturut-turut. Kemudian ada yang nanya, apa yang kalian lihat?
Muhammad membaca Al-Quran. Mereka mengakui bahwa tidak ada kalimat seindah baca Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad. Dia orang baik, dia berakhlak mulia, mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa Muhammad pemuda yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Terus ditanya, nah kalau begitu kenapa kamu nggak mengikuti ajaran Muhammad? Jawabannya apa? Kami antar bani itu saling berebut kehormatan. Jadi Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Manaf itu berebut kehormatan. Apa jadinya kalau saya mengikuti Bani Hashim? Jadi ternyata faktor gengsi yang menyebabkan mereka mengakui budi pekerti Nabi Muhammad, mengakui kebaikan yang diajarkan oleh Muhammad, tapi nggak mau masuk agama Muhammad gara-gara faktor gengsi. Nah, karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum mereka itu mengakui akhlaknya Rasul, sesungguhnya Allah sudah lebih dulu mengakui wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, di dalam tafsir Al-Wajiz, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, inilah cermin akhlak Rasul yang tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nanti ibu baca ulang. Kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili, sesungguhnya kamu wahai Rasulullah benar-benar berakhlak mulia karena engkau dididik oleh Tuhanmu dalam Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak beliau sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahih. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya akhlak beliau adalah Al-Quran. Tidakkah kamu membaca Quran ayat qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 10. Itulah cermin akhlak Rasul. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Umar bin Khattab, bagaimana kesan Umar tentang akhlaknya Nabi? Umar menjawab, tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ditanya, bagaimana akhlaknya Rasul? Ali menjawab, tanyakan kepada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Ibu Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sahabat yang bertanya ini tidak puas. Apakah ada akhlak yang mengesankan dalam kehidupan Ibu Aisyah? Ibu Aisyah menangis kenapa mengenang akhlak mulia Rasulullah. Kemudian Ibu Aisyah menjelaskan, akhlak yang paling saya kenang adalah, dan sampai sekarang tidak lupa, Rasulullah itu kalau bangun sholat malam itu tidak lupa membangunkan saya. Dengan kelembutan suaranya dan kehalusan tangannya, beliau membangunkan saya, Aisyah bangun, izinkan aku untuk menghadap Tuhan. Kenangan itu yang tidak terlupakan, di mana seorang suami
mau sholat tahajud menghadap Allah, memberitahu istri. Ibu Aisyah mendapat pelajaran. Lah kalau suami saja menghadap Allah pamit istri, apalagi seorang istri meninggalkan kamar tidurnya suami. Karena itu pelajarannya, wanita itu tidak boleh pelutas bulus. Tahu pelutas bulus? Apalagi puritan itu tidak boleh. Ibu Aisyah mengambil pelajaran itu, kebaikannya luar biasa. Jadi seorang suami untuk menghadap Allah itu pamit, izinkan aku untuk menghadap Tuhan. Itu memberi pesan moral kepada Ibu Aisyah bahwa apalagi seorang wanita yang meninggalkan suaminya keluar kemana-mana mutlak harus mendapat izin dan ridhonya seorang suami. Yang kedua, Ibu Aisyah merasakan betapa tanggung jawabnya Rasul di dalam memelihara psikologi seorang wanita. Apa? Jangan sampai seorang wanita itu suudzon kepada suami. Karena apa? Tidurnya bareng kok melek gak bareng. Itu kalau muncul pikiran negatif, biaya mana biaya, itu nggak terjadi. Karena apa? Rasulullah tidurnya bareng. Salah satu bangun memberitahu tentang kemana setelah bangun itu, tidak kemana-mana kecuali untuk menghadap Allah. Kemudian Rasulullah itu kalau membangunkan dengan suara yang lembut, tidak seperti bangunkan orang makan sahur. Aisyah, bangun, izinkan aku untuk menghadap Tuhan. Lembut suara, tidak pernah kasar. Yang keempat, Rasulullah itu dirasakan langsung oleh Ibu Aisyah. Kalau bangunkan pakai tangan, tangannya halus dan dipijeti. Tolong nanti sampaikan Bapak ya Bu, Pak Bokoyo Rasul Pak pijet tono Pak. So itu kalau bangunkan istrinya pakai tangan Bu, dan itu dirasakan dengan pengakuan nyata oleh Ibu Aisyah. Beliau itu dirasakan kelembutan suaranya dan kehalusan tangannya. Berarti Rasulullah itu kalau bangunkan istri tidak pakai kaki Bu, tapi pakai tangan. Salam hormat saya untuk para suami di rumah ya Bu. Karena itu Ibu, suri tauladan Rasul itu sempurna. Karena itu kalau kita mengkaji suri tauladan itu karena ada dua, yaitu suri tauladan yang buruk dan suri tauladan yang baik. Teladan yang buruk itu ada dalam surat Az-Zukhruf 22. Allah sudah menggambarkan orang itu kalau mengikuti apa saja ajaran yang disampaikan kakek dan nenek moyangnya tanpa melakukan klarifikasi, penelitian, pengkajian, itu sama dengan mengikuti suri tauladan yang buruk. Surat Az-Zukhruf 22 menjelaskan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut satu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Teladan ini nggak boleh diikuti karena nggak benar. Bahasa kita, jangan sampai tontonan jadi tuntunan, karena yang ditonton belum tentu jadi tuntunan.
ikutilah suri tauladan yang baik. Yaitu apa? Suri tauladan yang baik hanya akan ditelusuri dan diikuti oleh orang yang menginginkan Allah dan hari kiamat. Yaitu apa? Al-Ahzab 21 tadi. Faman kana yarjullah wal yaumil akhir. Jadi orang yang mengikuti Allah, yang menginginkan Allah dan hari akhir, itulah orang yang mengikuti suri tauladan baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apalagi Rasulullah sendiri membawa misi besar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ibu perlu bertanya, mengapa makarimal akhlaq ya? Kok tidak makarimal iman? Kok tidak makarimal ibadah? Kok tidak makarimal syariah wal muamalah? Tapi kok makarimal akhlak? Maksudnya apa? Ada dua pengertian. Pertama, yang disebut menyempurnakan kesolehan akhlak itu adalah bahwa akhlak yang diajarkan Rasul itu menyempurnakan ajaran akhlak yang disampaikan Rasul-Rasul terdahulu. Sempurnanya dalam pribadi Rasul. Yang kedua, makarimal akhlak itu artinya seluruh sistem ajaran Islam itu sempurnanya ada pada akhlak. Iman sempurnanya oleh akhlak, ibadah disempurnakan oleh akhlak, syariah muamalah disempurnakan oleh akhlak. Karena itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Maka akhlak menjadi kunci kebaikan. Orang beriman itu imannya sempurna kalau disempurnakan dengan akhlak. Nah, ini kunci yang kelima. Sekarang kunci yang keenam. Kunci kebaikan yang keenam itu berteman dengan orang soleh. Kita sering mendengar wong kang soleh kumpulono, wong kang soleh kumpulono. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah memanggil khusus orang-orang beriman. Setelah diperintahkan bertakwa kepada Allah, orang beriman disuruh wa kunu ma'as-shodiqin. Hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, ayat ini pendek sekali, tapi maknanya dalam sekali. Allah panggil hamba yang dicintai, yaitu orang beriman. Allah tidak panggil ya ayuhan nas, tidak panggil ya bani Adam, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Bentuk sayangnya Allah apa? Dua. Diperintahkan untuk bertakwa. Untuk memelihara takwa itu diperintahkan bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Sehingga apa? Ketakwaannya terjaga dengan baik. Karena kalau kumpul orang soleh, yang dibicarakan mesti kesolehan. Orang soleh bertemu dengan orang soleh, yang dibahas, yang dibicarakan adalah kesolehan. Penjudi ketemu penjudi, yang dibicarakan apa bu? Perjudian. Tidak mungkin penjudi ketemu penjudi merencanakan takbir akbar, itu tidak mungkin. Pemabuk ketemu pemabuk, yang dibicarakan apa bu? Rencana minuman keras, komer. Gak mungkin pemabuk ketemu pemabuk rencana bangun Islamic Center, itu gak mungkin. Nah, yang mungkin itu
orang soleh ketemu orang soleh, yang direncanakan adalah kesolehan. Makna ayat ini agar terbukti bahwa berteman dengan orang soleh itu kunci pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Ini ciri orang baik dan benar itu minimal 7 ini yang saya renungi. Ibu boleh nambahkannya. Orang yang benar itu membenarkan kebenaran, bukan mendustakan kebenaran. Makanya Abu Bakar itu mendapat julukan as-siddiq, orang yang membenarkan. Itu karena selalu membenarkan yang disampaikan Rasul. Di saat orang mendustakan ketika Rasul menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, Abu Bakar mengatakan, andai kata Muhammad menjelaskan lebih dari peristiwa Isra Mi'raj, saya yakin karena Muhammad tidak pernah bohong. Maka Abu Bakar itu mendapat predikat as-siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ciri yang kedua, orang yang benar itu senantiasa berusaha berada di jalan yang benar, bukan bergumul dengan kesesatan. Jadi jalannya orang benar itu ya di jalan yang benar, bukan di jalan yang sesat. Maka kalau kumpul dengan orang sesat, dia akan disesatkan. Yang ketiga, orang yang benar itu senantiasa senang terhadap kebenaran, bukan membenci kebenaran. Kalau orang yang membenci kebenaran itu adalah orang kafir, orang munafik. Maka Imam Ghazali mengemukakan orang munafik, orang kafir itu seperti kelelawar yang tidak tahu terangnya sinar di waktu siang. Maka kelelawar itu benci dengan terang. Mengapa? Karena sudah nyaman di zona gelap. Nah, orang itu kalau sudah tenggelam dalam kemaksiatan, kekufuran dan kemunafikan, mesti benci dengan kebenaran. Kenapa? Zona nyamannya terus. Yang keempat, orang yang benar itu senantiasa mendukung tegaknya kebenaran, bukan malah memusuhi kebenaran. Nah, di zaman ini orang benar itu malah dimusuhi. Nah, siapa yang memusuhi? Ya tentu orang yang tidak benar. Kalau orang benar itu mesti didukung oleh orang yang benar. Kalau orang benar dimusuhi berarti yang memusuhi itu orang yang tidak benar. Paham arahnya? Ya. Sekarang ini Qabil dikasih kostum Habil dan Habil dikasih baju Qabil. Paham maksud saya? Iya, saya senang ngaji dengan jamaah yang cerdas-cerdas. Jadi ibu, orang benar itu mesti mendukung tegaknya kebenaran, bukan malah memusuhi kebenaran. Yang kelima, orang benar itu senantiasa menegakkan kebenaran, bukan meruntuhkan kebenaran. Nah, sekarang kebenaran hukum itu diruntuh-runtuhkan oleh penegak hukum itu sendiri. Apapun alasannya ya Bu, apapun alasannya, merubah hukum itu kan mesti melalui mekanisme ya. Tapi ini oleh MK dirubah. Jadi akhirnya orang komentar dari Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Jadi Ibu update ya. Selalu. Cantik sekali. Selalu. Cantik sekali. Biar tidak buta politik. Sepanjang hidup baru nemoni seperti zaman sekarang kita.
Di dunia manapun nggak ada kecuali di Indonesia. Yang keenam, orang benar senantiasa membela kebenaran, bukan memusuhi kebenaran. Orang yang benar senantiasa merasa gelisah apabila menyimpang dari kebenaran. Berarti apa? Perintah Allah, kunu ma'as-shodiqin, itu kunci pembuka kebaikan, yakni bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang baik, sehingga menutup kemungkinan kejahatan. Orang soleh itu kalau ketemu temannya soleh itu tidak sekedar membenarkan apa yang disampaikan, tapi ketika temannya itu menyampaikan yang tidak benar, itu diingatkan, maaf ya, kayaknya nggak benar deh, gimana kalau dikaji ulang. Ketika temannya soleh itu ngejak gunjing, maaf ya, kayaknya ini masuk ke wilayah ghibah deh, gimana kalau kita ngomong yang lain saja, bahas undi-undi sama kecil aja ya. Jangan bahas orang lain gitu loh. Itu teman setiamu dunia akhiratmu. Teman yang benar itu bukan membenarkan kesalahan temannya, tetapi membenarkan ketidakbenaran. Jadi membawa orang menuju benar, bukan membenarkan kesalahannya, bukan menyetujui kesalahan teman dekatnya. Itu ciri orang yang berteman dengan orang yang soleh. Itu kunci kebenaran, kebaikan yang keenam. Nah, hikmah berteman dengan orang soleh sudah 15 abad yang lalu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Seorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misik, minyak kasturi maksudnya. Ada misik Abia, misik Madinah, itu minyak kasturi kalau bahasa kita. Ya. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak kasturi, minyak misik, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Ini tafsir dari Rasul. Dengan mudah kita bisa paham pengaruh teman baik dan pengaruh teman jelek. Para sesepuh kita itu pernah mengatakan, orang itu kalau berteman dengan siapa itu istilahnya kecendak kecangking seperti kendi. Kendi itu tempat minum dari tembikar, kosong ya diangkat, isi ya diangkat kan. Orang itu kalau berteman dengan pencuri, walaupun nggak ikut mencuri, semua orang diberitahu hati-hati bu, konconi pencuri. Padahal dia cuma konconi pencuri, tidak termasuk orang yang mencuri. Kesan masyarakat nggak bisa dihindari, dan itu sudah jadi hukum. Nah, apalagi temannya koruptor, aduh, ojo dipilih. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Dan hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Orientasinya mesti dua itu, agama dan dunia. Jadi berteman yang seagama, seakidah, dan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tidak hanya berteman di dunia saja. Hal ini berbeda jauh dengan orientasi politik keduniaan. Politisi itu kan
motivasinya situasional kan. Pada suatu saat berteman, pada saat berbeda bermusuhan. Tergantung apa? Tergantung siapa yang menguntungkan. Maka filsafatnya adalah filsafat pribadi. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan pribadi. Itu karakternya politis. Tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan pribadi. Kalau sudah dihadapkan dengan kepentingan pribadi, teman berubah jadi musuh, musuh bisa berubah jadi saling mengkhianati. Itu jadi hiasan orang yang orientasi hidupnya untuk kepentingan, dan itu padat dalam dunia politik, padat dalam dunia politik. Baik, sekarang yang ketujuh, berbuat baik. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi artinya apa itu? Menurut penjelasan ulama tafsir, kami katakan kepada mereka, bila kalian berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri. Orang hidup itu dalam filsafat Islam disebutkan mayazrok yahsud, barang siapa yang menanam pasti panen. Kalau yang ditanam kebaikan, panennya kebaikan. Kalau yang ditanam keburukan, panennya ya keburukan. Orang yang nanam tebar senyum, di mana-mana insya Allah disenyumi orang. Kalau yang ditebarkan itu mencap-mencap, plerak-plerok, ditambah seledak. Nah, itu paham kan? Paham lagi. Nah, nanti panennya di mana-mana ya diplerokin orang, diancepin orang, diseledotin orang. Karena itu setiap kita mendapat perlakuan tidak menyenangkan, segera evaluasi diri. Astagfirullah, jangan-jangan ini tanaman saya yang sekarang saya panen. Jangan terus udur. Apa mencap-mencap. Mau alisan harus tak lunas, kredit ya harus tak beres, pasal diancap ya. Lebih afdol muhasabah. Tanaman apa yang pernah saya tanam ya sekarang saya menuai panenan kayak gini. Itu lebih produktif untuk melakukan pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Karena hidup itu nanam. Kalau yang ditanam semangka ya tidak mungkin berdaun sirih dong. Semangka kok berdaun sirih. Saking seriusnya Rasul membekali kita sampai beliau mengatakan inqamatis sa'atu, jika terjadi kiamat 1 jam kemudian, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas benih yang bisa ditanam, maka tanamlah. Maka jika ia mampu menanam sebelum terjadi kiamat untuk tanam, maka tanamlah. Kiamat 1 jam lagi tiba. Kalau masih ada kesempatan tanam, oleh Rasul diperintahkan tanam. Padahal nggak mungkin tumbuh, tapi Allah menghargai sebuah upaya untuk nanam kebajikan. Walaupun situasinya sudah kritis, sudah mepet, sudah injury time, tapi tetap diperintahkan untuk nanam kebajikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tak seorang pun
Muslim yang menanam pohon atau menabur benih tanaman, lalu setelah dia tumbuh dimakan dan oleh burung, manusia atau hewan lainnya, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Jadi ini gambaran yang sangat real, sangat nyata, bahwa kita nanam itu sudah harus diawali dengan ikhlas. Semoga tanaman ini bermanfaat untuk siapapun. Sehingga apa? Kalau dimakan burung ya silakan nikmati. Kalau dimakan apa saja silakan. Andai kata diambil orang, mudah-mudahan jadi sedekah saya. Daripada ngamuk-ngamuk, nggak bernilai sedekah, malah jadi dosa. Udah diterima saja. Ini motivasi kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari Anas pula, 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba sesudah ia mati dan berada di alam kubur. 7 itu adalah orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuknya sesudah ia mati. 7 ini tanaman yang nanti akan dipanen di akhirat bagi siapapun yang menanam. Mengajarkan ilmu, mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon, membangun masjid, mewariskan mushaf, dan meninggalkan anak yang solih dan solehah. Ditanam. Ada riwayat lagi dari sahabat Jabir yang berkata, Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan bernilai sedekah, apa yang dicuri juga bernilai sedekah. Tiada pula seorang yang mengurangi buah dari pohonnya, melainkan akan bernilai sedekah bagi penanamnya sampai hari kiamat. Jadi kalau ibu punya pohon mangga, dipanen, dinikmati, disyukuri, kemudian tombol teparuh dibagi, itu tiket surga. Yang penting ikhlas. Memberi tetangga jangan pamrih, jangan berharap, karena melihat tetangganya punya pohon durian, ketika panen mangga, tonggonya dikasih mangga dengan harapan oleh tonggoku panen durian aku jadi paringi. Ternyata begitu panen durian ditebas bakul. Terus komentar Murtio ngomong disuk kata paringi mangga gledek panen durian gak milih-milih. Gak jadi tanaman sampai di surga, menuap di dunia. Karena itu ikhlas kuncinya. Tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung atau apapun, melainkan dia akan bernilai pahala bagi penanam. Sekian banyak hadis Nabi yang menyuruh kita menanam kebaikan, yang selalu diilustrasikan dengan nanam pohon, nanam benih. Nah sekarang yang ke-8, mengingat kehidupan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surat Al-A'la ayat 16 ini Allah menunjukkan kepada orang beriman bahwa orang kafir itu memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dua ayat ini sudah menggambarkan sosok manusia dalam menentukan pilihannya. Ada yang memilih kenikmatan dunia, ada yang memilih kenikmatan ukhrawi. Nah, karena itu mengingat akhirat,
itu menjadi kunci kebaikan, karena akan termotivasi untuk mengumpulkan bekal hidup di akhir. Maka kata Ali bin Abi Thalib, orang bijak itu kalau semakin mendekat kepada sesuatu yang semakin jauh, semakin dekat. Orang bijak itu kalau semakin dekat dengan sesuatu yang semakin dekat, dan semakin menjauhi dengan sesuatu yang semakin jauh. Semakin usia, dunia ini sudah semakin jauh dengan kita, dan semakin usia, akhirat sudah lebih dekat dengan kita. Maka orang bijak selalu mendekat dengan sesuatu yang semakin dekat, dan sadar menjauhi sesuatu yang semakin jauh. Maka akan tersiksa kalau sudah semakin dekat dengan akhirat tapi jauh dari akhirat, tersiksa. Dan semakin tersiksa ketika sudah semakin jauh dengan dunia tapi masih mengejar sesuatu yang semakin jauh, ibarat mengejar fata morgana. Karena itu ibu, wal akhiratu khairu wa abqa, ini harus menjadi orientasi agar kita ini menjadi orang yang selalu punya kunci membuka kebaikan. Makna ayat ini adalah satu, iman kepada hari akhir mengajarkan kita untuk selalu berusaha melakukan kebaikan. Keyakinan ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi penentu nasib kita di akhirat nanti. Yang kedua, iman kepada hari akhir mengajarkan kita bahwa semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan memiliki akibat yang akan kita rasakan di akhirat nanti. Kalau baik, yang berbuat baik; kalau jelek, yang berbuat jelek. Kembali ke in asatum li anfusikum wa in asatum falah. Iman kepada hari akhir juga mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup ini. Jadi ibu, ujian itu ada waktunya. Ibu kerjakan soal UTS UAS, karena ada jamnya dari Pak Guru dulu, dari dosennya kan. Ya UTS UAS ya paling maksimal ya 90 menit tentu. Maka sebelum waktunya habis ya jangan minta berhenti, dan belum boleh keluar kan begitu. Ujian dari Allah itu juga ada batas waktunya, juga ada batas. Soal kelas 1 tidak mungkin diberikan anak kelas 2. Soal untuk anak kelas 2 nggak mungkin diberikan anak kelas 1. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena itu tenang saja menghadapi musibah, menghadapi ujian. Kenapa? Allah itu loh kalau memberi ujian untuk melatih kita jadi orang sabar dan kuat iman dan yakin. Ujian itu gak mungkin melampaui batas kemampuan saya. Gak mungkin soal anak kelas 6 diberikan diujikan anak kelas 1, gak mungkin. Dan ujian itu ada waktunya, pada saatnya ujian akan berakhir. Maka pesta pun juga akan berakhir. Tidak mungkin orang pesta itu pitung dino, pitung bengi. Nyewa gedungnya berapa, konsumsinya berapa, cateringnya berapa. Pesta pasti akan berakhir, ujian juga akan berakhir. Tenang saja. Kalau kita diberi ujian oleh Allah, tanamkan dulu yang diuji oleh Allah seperti ini bukan hanya saya, teman-temanku juga banyak, karena itu akhir konconya. Maka jangan pernah merasa diuji sendiri oleh Allah. Sakit, aduh sakit.
sadarkan diri. Alhamdulillah meskipun sakit begini masih bisa ngaji, daripada teman-teman yang di rumah sakit sudah diinfus nggak bisa kemana-mana. Berarti apa? Banyak konconya. Itu untuk melatih sabar. Dan jangan mendramatisir sakit. Orang itu kalau sakitnya dikit tapi sangat dramatis gitu, oh ya tambah dramatis. Oh, psikologinya memang ke sana. Sajane mek adem panas, tapi waktunya ya adem panas ya udahlah, sekarang nggak usah lebih gitu loh. Kita semua ini menghadapi masalah, kita semua dilatih sabar oleh Allah, dan Allah melatih sabar itu bertujuan mulia agar kita ini innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Yang terakhir Bu, kunci kebaikan yang 9 ini kunci betul Bu, ada kemauan baik. Walaupun 8 kunci kebaikan sudah kita miliki, sudah kita pelajari, sudah kita ketahui, tapi kalau tidak ada kemauan baik mustahil bisa didapat. Maka motivasi terbaik adalah kemauan dari dalam diri kita sendiri. 1000 motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Ada 1000 motivator, yang baik cuma satu, yang 999 motivator itu tidak sebaik motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Apa itu namanya? Kemauan dari dalam. Karena itu meskipun dinasihati berbusa-busa, kalau tidak muncul kemauan dari dalam, tidak ngefek. Karena itu mari kita bangun untuk memiliki kemauan baik. Ada kemauan baik dari dalam diri kita sendiri. Surat Asy-Syura 52-53, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa Alkitab Quran itu, dan tidak pula mengetahui apa iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah kembali kamu, kembali semua urusan. Ini kemauan dari dalam yang harus kita miliki. Saya kira ini Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Sudah lunas 9 kunci kebaikan dan penutup kejahatan. Saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ustadz, ini kebetulan ada titipan pertanyaan Ustadz. Bagaimana dengan seorang muslim atau muslimah yang hafalannya banyak, ilmunya bagus, ilmu agamanya, tapi kok akhlaknya tidak bagus? Itu tuh ada apa kesalahannya gitu loh Ustadz? Baik. Pertama, secara internal, orang yang semuanya baik tetapi akhlaknya tidak baik, berarti semua yang dimiliki itu belum sempurna, karena belum disempurnakan dengan akhlaknya. Misalnya orang mengatakan kami beriman, tapi selalu khianat. Bagaimana imannya ada wong dirusak oleh sikap khianat? Orang dibilang beriman tapi suka bohong. Gimana iman kok dirusak dengan kebohongan? Itu secara internal. Secara eksternal, orang menilai orang baik itu yang kasar mata. Baik
menurut yang kasat mata. Hakikatnya belum tentu, karena yang tahu baik dan buruknya siapapun hanya yang bersangkutan dengan Allah. Maka jangan keburu memberi predikat baik kepada orang lain, yang kelak manakala apa yang kita beri predikat itu bertentangan dengan kenyataan, kemudian kita bertanya, loh, kelihatannya baik kok ternyata tidak baik. Karena itu jangan keburu memberi nilai baik kepada orang lain sebelum memang betul-betul baik. Sekarang kan muncul anaknya kiai mesti dipanggil Gus kan, padahal Gus itu mestinya sekualitas dengan keturunan kiai. Tapi begitu Gus itu maksiat, loh, Gus kok maksiat, loh, siapa yang ngasih predikat Gus? Kan bukan dia sendiri yang minta di Gus-Gus kan, kan masyarakat yang memberi predikat Gus toh. Tapi ternyata ada lagi, Ustadz mati di lokalisasi. Ustadz mati di lokalisasi. Yang membela, nah dia sedang ceramah terus mati. Yang membela, yang tidak membela, nah kenapa kok ceramah di situ? Kan mestinya di masjid. Yang tidak. Jadi akhirnya yang membela dan yang menilai ini perang sendiri. Sedangkan yang mati sudah urusannya Allah kan. Jadi jangan keburu memberi predikat orang sebelum nyata-nyata orang itu. Karena sesuatu yang kita nilai belum tentu yang sesungguhnya. Ada seorang grandson yang ditanya oleh muridnya. Grandson ini ditanya bahwa ada orang yang sholatnya baik tapi perilakunya jelek, tapi ada orang yang tidak sholat tapi perilakunya baik. Grandson ditanya, yang baik yang mana? Grandson menjawab, dua-duanya baik. Loh kok bisa? Lah iya. Pertanyaanmu kan yang baik yang mana? Ya saya jawab dua-duanya baik. Oh pertanyaannya baik, yang baik yang mana? Orang yang sholatnya baik tapi perilakunya tidak baik, itu sudah sholat masih perilakunya tidak baik. Andai kata dia tidak sholat, perilakunya tambah jelek. Wong sudah sholat saja perilakunya masih jelek, apalagi tidak sholat tambah jelek. Nah, orang yang tidak sholat perilakunya baik, tidak sholat saja perilakunya baik, apalagi orang itu sholat, tentu perilakunya akan lebih baik. Nah kalau gitu siapa yang jelek? Kita nak yang jelek. Kita cuma pandai menilai orang. Maksud saya bisa ditangkap. Karena itu lebih produktif kalau kita ini sibuk muhasabah, sibuk muhasabah. Saya kira gitu Pak Ani. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan kunci kebaikan, melakukan kebaikan yaitu kita selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup. Yang saya tanyakan, apakah kesabaran itu ada batasnya? Yang kedua, kalau kita sudah istiqomah melakukan sholat sunnah seperti tahajud dan yang lain-lain, kemudian kita tidak melaksanakan satu kali saja, terus kita kecewa dan sudah kita anggap itu merupakan ibadah wajib bagi diri saya, itu apakah bisa hal yang sunnah itu kita tetap wajib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama,
Sabar itu ada batasnya. Ada batasnya. Yang membatasi sabar itu kan orang. Kalau Allah itu nggak pernah membatasi sabar. Orang yang ngomong sabar itu ada batasnya. Sebenarnya kalau dia masih bisa ngomong begitu, dia masih sabar. Kalau ada batasnya, dia sudah nggak bisa ngomong lagi. Selama orang masih mengatakan sabar ada batasnya, berarti dia masih bisa sabar. Karena kalau sudah nggak terbatas, dia nggak bisa ngomong. Berarti apa? Dia sudah menghadapi perlakuan yang amat sangat keterlaluan, sehingga muncul reaksi dengan kalimat sabar itu ada batasnya. Nah, bisa jadi pada detik berikutnya dia akan berpikir ulang. Kalau saya bereaksi mengimplementasikan statement saya sabar ada batasnya, terus saya melakukan tindakan, apakah tindakan itu menyelesaikan kesabaran, menyelesaikan masalah? Tidak. Misalnya dianiaya suami, teriak, sabar itu batas, lalu ceraikan saja saya. Begitu suaminya juga emosi, yowes ini tak cerai. Detik berikutnya situasi psikologi sudah berbeda. Karena itu sebaiknya tidak perlu mengatakan itu. Sabar itu tidak terbatas. Sabar itu tidak terbatas. Kita menggunakan ukuran apa sabar ada batas? Batas itu sebuah ukuran kan? Batas kemampuan manusia ngangkat beban 10 kilo, berarti dia nggak mungkin ngangkat beban 20 kilo kan? Nah, sabar kita menggunakan ukuran apa? Nabi Ayub diuji kesabarannya oleh Allah dengan penderitaan kayak gitu. Kita menggunakan ukuran sabar dengan ukuran apa? Dan karena itu sebenarnya kalimat sabar ada batasnya itu ungkapan orang yang dipicu emosional yang tidak terkendali. Dalam detik waktu berikutnya dia akan menyadari akan. Kemudian yang kedua tentang mengecilkan diri. Apa Bu? Lanya. Bu? Kalau ibadah sunnah jadikan kewajiban bagi dirinya itu boleh nggak Ustaz? Tidak boleh. Yang menetapkan hukum wajib, sunnah, mubah itu Allah dan Rasul. Kita nggak bisa mewajib-wajibkan sholat sunnah bagi diri kita. Karena apa? Mewajib-wajibkan ibadah sunnah bagi diri kita itu nambahin beban, di mana Allah sudah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Cukup konsentrasi yang wajib, yang perlakukan wajib, yang sunnah sebagai penyempurna kekurangan yang wajib. Jangan kemudian mewajib-wajibkan amalan yang hukumnya sunnah. Kita nggak punya kewenangan. Ulama sekelas dunia saja nggak punya kewenangan untuk mewajibkan sholat yang hukumnya sunnah. Biasa ibu ini kan biasa sholat malam rutin gitu. Iya. Tapi pada suatu saat dia nggak bisa itu. Nah dia merasa bersalah seperti itu Ustaz, boleh Nggak nggak? apa-apa. Merasa bersalah itu baik untuk melakukan kompensasi, tapi tidak lantas mewajibkan sholat malam itu hukumnya wajib. Karena ada sholat 5 waktu yang menyusul perintah Allah lewat Isra Mi'raj yang hukumnya wajib bagi umat Islam. Begitu bagi. Satu lagi Bu. Ada lagi? Satu lagi Bu? Ibu? Ada lagi yang nanya? Ada? Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah menghadiri pemakaman. Itu ada pertanyaan apa
jenazah ini, maksudnya yang meninggal ini baik apa tidak, itu kita harus menjawab apa Ustaz? Wajib untuk menjawab atau diam saja? Iya. Pernah ada kasus Rasulullah itu bersama para sahabat bertemu dengan iring-iringan jenazah. Sahabat berbisik, jenazah ini orang baik. Rasulullah menyebut wajib, wajibat 3 kali. Disusul kemudian ada jenazah berikutnya. Para sahabat berbisik, jenazah ini orang yang jelek. Rasul langsung mengatakan wajibat. Umar bin Khattab tanya Rasulullah, jenazah pertama Rasul menyebut wajib, jenazah kedua kok juga wajib, padahal komentar para sahabat berbeda. Rasul menjelaskan, jenazah pertama karena kalian memberikan kesaksian baik, maka wajib baginya masuk surga. Jenazah kedua karena kalian memberi kesaksian jelek, maka wajib baginya masuk neraka. Rasul menjelaskan, kalian adalah saksi Allah di dunia, sedang malaikat adalah saksi Allah di langit. Atas dasar itulah, kalau ada upacara pemberangkatan jenazah atau jenazah sudah di makam, itu biasanya ada yang minta kesaksian. Nah, kita menjawab apa yang tergantung yang kita saksikan. Kalau ibu tidak menyaksikan, ya dibilang saja baik, karena pertanyaannya kan baik nopo baik, nggak ada pilihan baik apa jelek kan? Ya sudah, kita jawab saja. Mudah-mudahan kalau kita salah, dimaafkan oleh Allah, karena tidak ada unsur kesengajaan kan? Kecuali kalau sahabat ini memang menyaksikan betul dan beliau pernah dirugikan, dan sahabat yang menyaksikan baik karena memang ya baik gitu. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Ustaz, cukup ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.